Dan biasanya di event kampus itu aku lebih ke sisi kreatif dan selalu ditarik sebetulnya sebagai pencerita. Jadi sebagai storyteller. Gimana tuh maksudnya sebagai pencerita? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, jadi kalau di event-event kampus ini sebetulnya step pertama adalah kita harus tahu value dari event itu apa dulu kan Kak. Maksudnya ketika event itu nggak bisa beda dari event yang lain, akan kesulitan untuk panitia yang ngerjain. Yang pertama kerjainnya sulit, kedua ngejualnya juga sulit. Oke, berarti keunikannya nih. Keunikannya. Oke. Poin utamanya adalah gimana cara kita bisa berbeda aja sih. Nah, atau itu. paling nggak kelihatan berbeda aja. Apa tuh bedanya? Kami berusaha untuk memberikan hal yang mungkin belum bisa dikasih sama yang lain lewat cara kami menuturkan cerita sih. Mungkin jadi Oke. Titik Timur ini mungkin bisa dilihat dari tadi, mulai dari logo kita, gimana kita membuat logo kita juga nggak sembarangan. Kita bikin tagline juga nggak yang asal bikin. Jadi kami ingin selalu ada cerita di situ. Jadi event kami pun pengen selalu menghadirkan sesuatu yang bikin orang tuh mikir ada perasaan khusus yang setelah mereka meninggalkan event kami, atau ketika orang lihat kerjaan kami itu kayak oh nggak nyesel sih datang ke event ini. Masih melekat gitu. Betul. Ya. Hai Tribuners, kembali lagi bersama aku Inge di SKJ Suara Kawan Jatim. Jadi Suara Kawan Jatim adalah program dari Tribun Jatim Network yang paling terbaru nih. Dan kita mengundang anak-anak muda di seluruh Indonesia. Kali ini di depanku sudah ada satu anak muda yang sudah merancah di dunia event gitu ya. Kita sambut, silakan. Halo. Boleh perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan namaku Audin Jalu Ahmad Zidan, biasa dipanggil Jalu. Sebagai mahasiswa aja. Oke. Oh singkat ya. Sebagai mahasiswa. Iya. Lalu? Terus mungkin bisa dibilang side project kali ya untuk di event ini. Jadi semester 6 terus. Iya, mahasiswa sih Kak. Mungkin secara garis besar ya. Wow, singkat ya. Mungkin boleh disapa dulu Tribuners. Halo. Halo Tribuners. Ya, Tribuners yang mungkin udah punya pacar belum? Susah jawabnya ya. Oke. Kita lanjut. Kalau ngomongin mahasiswa nih ya, berarti relate banget sama kampus pasti. Terus relate sama kepanitiaan kampus. Mungkin boleh diceritain pengalaman kamu selama jadi kepanitiaan kampus gitu? Oke Kak, jadi pertama mungkin backgroundku itu di komunikasi, jadi aku jurusan di ilmu komunikasi. Terus berangkat dari situ, ketika aku ditarik untuk ikut ke kepanitiaan kampus, itu emang biasanya lebih ke sisi kreatifnya. Jadi walaupun event itu mungkin orang-orang tahu lebih ke lapangan, pelaksana lapangannya, ngerancang gimana acara itu berjalan, tapi aku lebih ke planningnya sih Kak. Jadi lebih ke planning dari nolnya, harus konsepnya kita mau gimana. Nah aku lebih berkecimpung di bagian itu. Oke, berarti sisi kreatifnya berarti lebih ke plannernya event ya. Betul. Event planner gitu. Betul. Jadi lebih ke situnya. Terus nanti teman-teman yang lain yang ada divisi lain, terutama divisi acara itu mungkin yang bakal lebih berat di eksekusinya ya Kak. Tapi aku lebih ke situ. Jadi kalaupun aku ditarik ke event-event kampus gitu, emang aku ditempatin di pos-posnya emang ngambil dari sisi kreatifnya atau sisi ide-idenya gitu. Wow, cukup berat ya. Job desk-nya itu cukup menguras tenaga, pikiran dan energi gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari pengalamanmu selama berorganisasi nih, apa yang menurut kamu nih kayak, event ini oke nih kalau ada aku di sini, atau event ini kayaknya enggak deh kalau aku yang ikutan gitu? Beberapa momen memang sebetulnya aku nggak pernah ikut kepanitiaan karena aku pengen sih. Jadi mungkin karena dasarnya aku nggak terlalu into ke suatu event mungkin. Jadi sebenarnya aku pun nggak terlalu into ke event sebenarnya awalnya. Terus teman-teman tuh tiba-tiba sering ngajakin aku untuk masuk ke suatu event kepanitiaan mereka ikuti. Jadi biasanya teman-temanku ini punya posisi-posisi khusus di event itu. Terus mereka minta aku ikut, dan itu pun aku nggak mau langsung ikut karena kayak aku nggak mau aku ikut
terus itu buat mengisi kekosongan dari posisi itu aja. Oke, nggak mau kayak jalur ordal nih. Betul. Oke. Walaupun memang jatuhnya ordal ya. Oh iya sih. Aku nggak pengen konsepnya seperti itu. Jadi kalaupun ikut, aku tuh pengen aku emang dibutuhin di situ. Kalau misal aku ngerasa orang lain bisa megang job desk itu, ya udah biar orang lain aja. Tapi kalau ngerasa mereka cocoknya ke aku dan aku cocok sama itu, ya kita bisa jalan gitu loh. Jadi dan biasanya di event kampus itu aku lebih ke sisi kreatif dan selalu ditarik sebetulnya sebagai pencerita. Jadi bisa sebagai storyteller. Gimana tuh maksudnya sebagai pencerita? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, jadi kalau di event-event kampus ini sebetulnya step pertama adalah kita harus tahu value dari event itu apa dulu kan Kak. Maksudnya ketika event itu nggak bisa beda dari event yang lain, akan kesulitan untuk panitia yang ngerjain. Yang pertama kerjainnya sulit, kedua ngejualnya juga sulit. Oke, berarti keunikannya nih. Keunikannya. Oke. Ya, nah bisa aku ditarik untuk ke situ. Oke. Jadi ibaratnya teman-temanku yang ngajak aku untuk masuk ke panitiaan itu pengen kayak Jal tolong bikin ini jadi sesuatu yang aku juga nggak tahu gimana, tapi beda aja gitu. Oke. Jadi mereka mintanya gitu. Pokoknya bisa beda daripada yang lain gitu ya. Iya. Wow, cukup mempercayai kamu ya teman-temanmu. Iya. Aku bahkan awalnya nggak percaya sama aku sendiri. Oh, oke. Jadi kayak aku baru sadar kalau aku bisa itu tuh waktu teman-temanku ngajak sebenarnya. Oh. Jadi waktu awal makanya aku nggak pernah masuk ke kepanitiaan karena aku sebenarnya nggak pede juga awalnya. Terus teman-temanku ngajak ternyata aku bisa, jadi secara nggak langsung yang bikin aku pede sama apa yang aku bisa tuh teman-temanku yang ngajak masuk sih. Wow, jadi untuk teman-temannya, ayo kamu bilang terima kasih dulu ke Terima teman-temanmu. kasih teman-teman yang sudah ngajak saya masuk ke dalam dunia kreatif yang wow ini ya. Ntar mereka jawabin di komen kayak, oh iya sama-sama gitu. Oke, siap. Ntar jangan lupa di komen ya teman-teman. Wow, oke, udah promosi. Sedih nih kalau nggak di komen ya. Oh oke, ya jadi harus komennya banyak gitu. Iya. Kalau ngomongin soal IO, event, kepanitiaan, keorganisasian, ini kan kamu punya IO sendiri nih dengar-dengar ya. Betul. Oke, mungkin bisa di-spill nih IO-nya apa, namanya apa, background-nya apa? Oke, jadi aku cerita dari nama dulu kayak. Boleh. Jadi event organizer itu kita bangun bersama teman-teman. Kebanyakan memang terutama orang-orang yang awal di sini tuh emang satu jurusan dari komunikasi kampusku juga. Terus kita cuma mulai berlima. Terus setelah itu kita jalan, kita ketemu banyak orang. Terus mereka bergabung sama kita. Terus nanti kita jalan. Jadi nama kita adalah Titik Timur. Oke. Jadi kita mulai bergerak di event organizer, terus sekarang kita mulai melebarkan sayap. Terus kenapa namanya Titik Timur? Karena mungkin aku berangkat dari kata timur, kata belakangnya dulu. Jadi timur itu kita ambil sebenarnya dari filosofi Mandala. Jadi kalau kakak tahu filosofi Mandala itu representasi dari arah mata angin. Oke. Itu pasti banyak sebenarnya di budaya Jawa. Jadi kalau misal nanti aku liatin filosofi Mandala itu seperti apa gambarnya, visualnya, pasti kau langsung nggak sih. Karena emang itu sebenarnya cukup familiar, cuma orang-orang memang nggak tahu aja itu apa. Oke, nanti gambarnya ada di sini. Oh enggak. Oke, lanjut. Si timur ini, jadi filosofi Mandala tuh setiap arah mata angin tuh punya penggambarannya sendiri. Jadi di utara itu menggambarkan nafsu, barat itu menggambarkan cinta kalau nggak salah, atau suatu hubungan. Terus selatan itu menggambarkan amarah, konflik. Nah timur ini udah jadi titik penghabisannya. Oke. Jadi timur ini Finishingnya berarti di timur. Oh, I see. Jadi mulainya dari utara, finishingnya di timur. Timur ini melambangkan ketenangan dan ketentraman. Oh, jadi kayak titik akhir. Ini nyambung sama titik timur karena kita pengen menyediakan ketenangan buat klien aja. Jadi ketika klien udah memasrahkan kerjaan ke kita, mereka bisa tenang sama hasilnya. Oke. Jadi dari situ, terus kenapa titik? Karena timur tuh jadi kayak titik akhirnya gitu Kak. Oke. Jadi kayak titik, ya udah titik aja selesai. Ini timur nih, tenang, titik, jadi udah selesai. Jadi kita pengen klien tuh merasa seperti itu. Makanya tagline kita pun kita bangun dari penggambaran logo kita juga. Tagline kita adalah we help you get through anything. Oke, sekali lagi boleh? Oke, tagline kita adalah we help you get through anything. Asik. Jadi kenapa anything? Karena kita pengen membantu itu untuk klien. Oke. Se-helpful itu ya? Se-helpful itu. Jadi kayak ketenangan yang kita coba representasikan lewat nama kita, lewat logo kita, itu juga berusaha kita representasikan lewat
tagline kita juga. Dan tentu lewat kerjaan-kerjaan kita. Oke. Jadi nggak cuman namanya aja, Iya. nggak cuman tagline-nya aja, tapi kerjaannya juga sesuai gitu Betul. ya. Menarik. Nah, ngomongin IO-nya sendiri nih, kan kamu masih kuliah. Iya. Gimana nih caranya memanage antara waktu kuliah dengan pekerjaan gitu? Sebenarnya perkuliahan sama kerja itu mungkin udah cukup awam untuk anak-anak sekarang kali ya Kak. Jadi ketika anak-anak kuliah ini bisa aktif di kepanitiaan, itu berarti secara langsung sebenarnya dia juga bisa aktif di pekerjaan. Oke. Tapi itu kan dua hal yang berbeda gitu. Iya. Ha-ha. Jadi masalahnya mungkin bukan ke gimana cara bagi waktunya, tapi gimana cara orang bisa percaya sebenarnya. Oke. Karena kalau bagi waktu menurutku emang lebih ke personal dan kadang emang nggak perlu dibagi aja sih Kak. Maksudnya kita nemu penyelarasan antara dua hal itu. Kebetulan aku jurusannya ilmu komunikasi dan IO kami pun pernah jadi project buat pelajaran kuliah juga. Oke. Jadi kayak itu bisa meringankan secara nggak langsung, bisa meringankan tugas akademik kita sebenarnya. Jadi aku rasa emang nggak perlu dibagi aja sih, cuma perlu diselaraskan sih. Jadi aku ngerasa nyari sesuatu yang emang selaras sama apa yang aku pelajarin di kampus, terus ya aku terapin di dunia profesional gitu. Walaupun pasti ini nggak bisa diterapkan di semua jurusan ya teman-teman, karena misal ada anak teknik atau anak kedokteran yang pengen terjun ke event, bisa sih. Bisa, cuma kan itu kan bisa sih Tribuners. susah untuk menyelaraskan kan. Tapi bisa kok. Bisa, pasti bisa. Bisa. Tapi itu harus dibagi lagi. Iya, tapi bisa kan? Bisa banget, iya. bisa banget. Jadi nggak apa-apa untuk teman-teman teknik sama dokter kalau pingin join bisa. Tapi ya pokoknya bisa gitu ya. Bisa. Oke. Nah, ngomongin bisa nggak bisanya ini kan ngomongin anggota nih. Anggotanya kira-kira ada berapa sih untuk yang pertama kali banget join sampai hari ini? Pertama tuh kita berempat. Oke, berempat sama kamu ya? Iya, itu yang bikin yang kami buat ini berempat. Terus kita ajak teman-teman. Awalnya mulai satu jurusan dulu. Maksudnya kita nyari satu jurusan, satu lingkungan sama kita. Terus lama-lama melebar ke kampus, satu kampus. Ada beberapa yang dari luar jurusan kita, jurusan fakultas beda fakultas sama kita. Tapi masih satu kampus. Satu kampus. Terus keluar lagi ada beda kampus juga ada. Terus bahkan sekarang mungkin beda kota ya. Jadi nggak cuma di Malang gitu. Domisilinya di Malang ya, terus sekarang udah melebarkan sayap di beberapa kota lain. Iya, jadi kayak dia semacam WFA Kak. Jadi oke. Gitu. Nah, kalau ngomongin anggota berarti kan ada divisinya nih. Betul. Mungkin boleh di-share divisinya apa aja, job desk-nya apa gitu. Oke, jadi dari Titik Timur sendiri sebenarnya kami itu ada beberapa, aku bilangnya mungkin departemen dulu kali ya Kak. Oh, boleh. Dia ada beberapa departemen. Yang pertama itu, dan ini awal mula kenapa ini semua ada, itu adalah departemen event. Event ini nanti ada pertama ada divisi buat R&D. Jadi karena itu penting buat event sebenarnya. R&D ini ya kayak listing vendor, terus kita butuh apa, kita harus langsung ke R&D aja karena mereka punya datanya dan sebagainya. Terus ada operasional, jadi bawahnya event ini ada operasional. Operasional ini mungkin yang paling familiar ya untuk anak event. Jadi kalau ada apa-apa ya ke mereka urusannya sama event, dan mereka bakal megang peranan penting kalau kita misalnya lagi running event dari klien atau kita running event sendiri. Terus yang kedua ada departemen marketing, itu yang megang aku sendiri. Jadi aku di Titik Timur selaku head of marketing. Di marketing ada 3 divisi. Yang pertama ada divisi kreatif media, yang kedua ada divisi digital marketing, yang ketiga ada community and partnership. Oke. Jadi untuk kreatif media ini ibaratnya tim desain lah. Jadi anak-anak desain grafis, anak-anak videografer, fotografer itu di situ semua. Oke. Terus yang kedua adalah digital marketing. Ini yang megang semua sosmed kita, mulai dari planning sampai eksekusi. Jadi end to end. Terus yang terakhir ada community and partnership. Secara ringkas adalah divisi yang akan lebih berinteraksi keluar. Jadi ke eksternal tuh mereka. Mereka juga yang bakal maintain community yang udah ada. Jadi misal kita udah ada event, terus event ini kan menurutku memang harus di-maintain community-nya ya. Misal kita ngadain waktu itu event lomba e-sport. Berarti kan udah ada orang yang ikut, harusnya kita bisa bikin community dari perlombaan itu gitu. Nanti di-handle sama community and partnership. Terus kenapa ada partnership-nya? Karena kita kerjasama keluar pun lewat mereka juga. Jadi satu pintu. Itu ke CNP atau community and partnership. Terus yang ketiga ada juga HR.
Ini yang bakal maintain anak-anak atau teman-teman di sana. Terus mereka bakal mendengarkan keluh kesah dan ada sesi khusus juga untuk mendengarkan itu. Menarik. Jadi ada semacam namanya 2-on-1. Jadi itu sesi mendengar. Oke. Jadi SR bikin program Sesi curhat berarti ya. Kenapa 2-on-1? Karena ya emang kadang nggak semua harus didengar sama orang lain juga. Jadi ada hal yang emang HR doang nih yang boleh denger nih gitu. Terus selanjutnya juga ada finance and administration. Itu ngurus segala keperluan tentang keuangan kita. Terus administration itu ngurus surat menyurat. Kalau ada apa-apa, misal surat kontrak atau surat MOU buat klien itu, walaupun misal marketing yang mendekatkan diri kepada klien, tapi nanti yang untuk ngurus surat menyuratnya tetap dari finance and administration. Gitu. Oke. Terus itu sih Kak, kayak itu aja. Oke, cukup kompleks ya? Iya. Iya, karena memang meskipun umurnya masih sebiji jagung, udah berapa lama kalau boleh tahu? 1,5 tahun kita baru masih biji jagung, tapi nggak apa-apa karena semakin lama pasti harapannya semakin besar ya. Amin. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal IO nih, ini kalian base-nya on IO aja, event organizer atau gimana nih? Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain selain IO di dalam Titik Timur ini? Oke, jadi memang kita berangkat dari event awalnya karena kita anak-anak event di kampus. Terus kita akhirnya mengumpulkan diri, terus membentuk pun IO karena kita emang familiarnya sama event doang waktu itu. Kita running selama 1 tahun, ibaratnya ini buat ngebentuk portofolio dan menurutku emang harusnya seperti itu. Memang harus fase yang dilewatin aja. Karena kayaknya orang nggak bakal percaya sama kita kalau kita nggak punya portofolio atau hal yang udah kita lakuin. Benar-benar. Ya udah, setelah itu kita mulai melebarkan sayap. Bukan karena kita udah settle sama event, tapi justru kita ngerasa event ini nggak terlalu settle lagi. Tetap bisa. Jadi lebih ke keresahannya ya. Iya. Jadi kita tetap menyediakan jasa itu, kita tetap ke sana, tapi kita melebarkan sayap karena menurut kami memang kita perlu tetap survive. Nggak cuma dari IO doang gitu. Karena kapabilitas teman-teman di Titik Timur ini emang keren-keren semua. Jadi kayak kalau misal di IO doang nih kayak sebenarnya ini bisa loh ke sini, Jadi kayak kita pertama bisa memaksimalkan potensi mereka dan mereka bakal senang ketika mereka bisa nge-handle selain event doang gitu. Jadi tanpa melukakan root value kita, nilai akar kita yang di IO, tapi kita tetap memperluas. Jadi kita sekarang di branding, kita megang digital marketing, kita megang branding, itu jadi satu aja. Terus kita megang event consulting, karena kita tadi berangkat dari IO, terus tetap organizing event. Oke. Jadi memang pegangnya selain IO, terus digital marketing, branding gitu ya. Kalau boleh tahu dari awal banget nih sampai sekarang, udah berapa event sih yang dipegang sama Titik Timur? Kami ada 2 atau 3 event besar, terus ada event yang sifatnya series juga, itu rutin. Sisanya mungkin klien ya kayak gigs gitu. Oke. Terus ada yang diminta untuk ke kampus juga. Jadi kampus kan ngadain event, terus mereka minta buat kita help atau kita sharing sama mereka. Gitu sih. Jadi relasi kampus pun berperan banyak untuk kita bisa terus tumbuh. Oke. Kalau agensi sendiri kira-kira udah ada berapa klien nih yang udah dipegang? Agensi karena bisa di-spill kita sedikit. baru mulai tahun ini. Jadi kita baru megang kedai-kedai sama kafe kecil gitu. Oh, nggak apa-apa. Yang masih baru-baru gitu ya. Jadi kayak kami ngerasa pertama itu peluang, kedua kami akan senang ngebantu kalau misal akhirnya ternyata mereka bisa punya meningkat, bisa growth. Dan namanya bisa besar juga. Jadi kayak walaupun itu bukan punya kami, tapi kami ngerasa kayak ada kaminya nih di situ. Iya, ada. Aduh, aku bantu nih di sana. Iya, benar-benar. Jadi dari kecil-kecil dulu aja karena ya emang karena baru juga ya Kak. Jadi fasanya emang lagi di situ. Iya, emang lagi merintis juga ya di Titik Timur. Oke. Nah, kan anggotanya ini kebanyakan atau bahkan memang isinya mahasiswa semua ya. Betul. Cara meyakinkan klien supaya mereka mau selain portofolio yang baru kalian bikin ini apa? Ya mungkin pertama dari portofolio. Terus kedua sebetulnya klien-klien yang bisa kami guide ini itu adalah koneksi atau relasi yang
berhasil kita kumpulkan selama setahun kita mencari portofolio. Oke. Jadi portofolio ini bukan Jadi mau to mouth kayak gitu ya? betul. Oke. Jadi portofolio ini bukan cuman kita membangun kepercayaan dalam bentuk presentatif kepada klien, tapi juga selama berkegiatan itu, selama 1 tahun itu kita punya koneksi dan relasi ke sana. Oke. Nah dari situ akhirnya itu jadi klien-klien kita sekarang, entah dari sebagai creative agency maupun sebagai event. Jadi klien-klien kita itu entah dulunya pernah jadi sponsor kita, atau entah media partner sama kita sebelumnya, atau yang kita emang berusaha mencari koneksi dan relasi ke sana. Oke. Jadi memang mouth to mouth itu sangat Iya. berpengaruh banget ya Iya, gitu. benar. Oke. Selain itu kan ordal gitu ya. Betul, karena underground ini sebenarnya sekencang itu sebenarnya. Iya benar-benar. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya Kak. Betul. Terus apalagi nih? Kira-kira klien-klien itu punya keresahan yang sama nggak dengan tim dari Titik Timur? Sebenarnya balik lagi ke value utama kita di Titik Timur dan juga yang tadi jadi tagline, we help you get through anything, itu kita coba presentasikan kepada klien dan mereka merasa akan sangat terbantu dengan hal itu. Oke. Tapi untuk keresahan sebetulnya sejauh ini nggak banyak sih Kak dari mereka, karena mereka oke aja sama kerjaan kita. Ya udahlah kayak mereka ya apapun lah Ya, gitu. ibaratnya udah kita percaya aja udah gitu. Iya. Cuma mungkin lebih ke ini sih, beban kerja dan sebagainya belum kita atur lagi karena memang kayaknya normalnya agensi sih Kak. Banyak yang bilang kan agensi workload-nya sebanyak itu dan emang iya gitu. Pace-nya juga secepat itu Betul, gitu ya. karena kita hubungannya sama klien langsung gitu. Benar. Nggak ada apa ya, kalau di perusahaan kan mungkin ada apa namanya, ada tingkatan-tingkatannya dulu gitu kan. Kalau ini nggak, kita langsung ke klien ya, nggak mau tahu. Mungkin kalau perusahaan kan mereka bisa memahami karyawannya gimana, staffnya gimana. Cuma kalau di sini kan klien ya kita harus memposisikan diri ke klien juga. Jadi kalau saya jadi klien pun ya nggak mau tahu. Iya benar. Gitu sih. Pokoknya kerjanya beres aja gitu. Tuh. Iya. Pernah dikomplain yang paling pedes apa nih? Sejauh ini komplain nggak ada. Cuma kalau workload yang wah itu mungkin ya. Tapi ya wajar. Kembali balik lagi itu agensi, jadi ya kulturnya memang seperti itu. Kalau IO sendiri nggak ada komplain yang pedes-pedes kayak, aduh gimana sih mas, ini nggak bisa ini saya seperti ini, saya nggak suka ini gitu. Kebetulan sejauh ini memang kami sesuai target. Oh bagus. Jadi nggak ada komplain-komplain Nggak ya. ada komplain, karena memang klien kita kebanyakan emang kayak kita menjanjikan apa di awal, atau mereka request apa di awal, terus kita memang berusaha untuk menyesuaikan kemampuan kita sama klien. Oke, jadi realisasinya sesuai Betul. gitu. Jadi ketika itu belum realistis atau belum sesuai sama kita ya kita belum bakal ambil. Oh, oke. Jadi resiko yang kita ambil diminimalisir lah. Iya. Sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan kapabilitas juga ya. Oke. Jadi interaksi sebelum tanda tangan kontrak itu pasti bakal lama. Oke. Karena memang ngobrolnya perlu lebih banyak ngobrol lagi, kayak klien kan juga kadang mereka harus ngobrol ke atasannya juga. Terus kami juga diskusi soal kenapa nggak bisa seperti itu. Terus intinya tujuannya sama dulu aja. Kalau emang nggak bisa sama ya udah nggak apa-apa juga. Kenalan dulu lah ya. Kenalan dulu. PDKT dulu lah. Benar. Oke. Menarik sih. Jadi ini IO doang, branding agency doang, atau ada WO-nya nih? Atau include EO dan WO ini gimana? Sejauh ini belum ada klien yang ke wedding ya. Nah, Tribuners, nih ya teman-teman, kalau membutuhkan WO, ini boleh dipanggil Titik Timur ya, gitu. Betul. Ya. Jadi selain IO event, ini kalau boleh tahu IO-nya ini sejauh ini meng-guide apa aja nih? Konser musik kah atau? Kalau musik kita gigs. Oh, oke. Gigs band-band lokal, band-band Malang yang emang butuh panggung. Kami sediakan. Terus kita macam-macam sih, kita emang cukup diverse dalam hal event karena emang kita pengen selalu ada hal baru gitu Kak. Oke, jadi all event ya, nggak cuma konser musik. Iya. Event apa nih, misalnya corporate juga bisa berarti ya? Corporate bisa juga. Oh, oke. Yang wedding belum ada nih Tribuners. Ini mungkin kalau bisa Tribuners butuhkan gitu, bisa memanggil Titik Timur gitu ya? Ya mungkin yang pengen nikah mending beruan kontak kita kali ya. Oh iya, mungkin mau nikah
Oke, oke. Nah, kalau ngomongin soal IO sendiri, Titik Timur ini harapannya ke depannya seperti apa sih? Mungkin kan kita nggak bisa bohong ya, jadi banyak banget IO di luar sana, apalagi di Jawa Timur, kita ngomong Surabaya Malang, itu banyak banget. Terus ngomongin branding agency juga udah bejibun lah, apalagi di tahun-tahun ini tuh semakin banyak yang muncul-muncul gitu. Nah itu harapannya ke depannya seperti apa, terus persaingannya yang sehat harapannya seperti apa? Oke, jadi memang kita pun berusaha masuk ke lingkup itu. Maksudnya kita nggak yang membuat satu hal terus kita menutup mata terhadap yang lain, karena Iya, memang benar-benar. justru kalau kita menutup mata malah kita nggak tahu kompetitor kita kayak apa. Terus kita nggak bisa memperluas relasi ke sana, karena kadang klien pun datangnya dari teman-teman Oh ini juga benar-benar, kan. iya. Jadi kayak kita berusaha masuk ke sana, emang banyak banget. Oh iya. Jadi kayak Ya emang sebanyak itu nggak sih? sebanyak itu. Iya, iya, iya. IO pun bukan cuma pihak ketiga atau yang berdiri sendiri, tapi perusahaan pun sekarang big company punya IO-nya masing-masing, Benar-benar. yang divisinya sendiri. Itu tren yang beberapa tahun kebelakangan, Kak. Terus branding agency atau creative agency ini banyak banget, apalagi di kota yang aku bilangnya mungkin kota kreatif kali ya. Kota kreatif kayak Malang, kota-kota besar, mungkin malah bukan kota besar tapi bisa dibilang kota kreatif. Jadi agensi macam-macam, agensi kreatif ada, agensi interior desain ada, Iya. semuanya bisa hidup di Malang gitu. Agensi itu sekarang bukan cuma agensi digital marketing doang, Betul. tapi ada agensi interior, agensi A, B, C, D Iya, gitu. iya. Iya. Dan itu herannya bisa hidup di Malang. Hal yang aku nggak kepikiran ternyata bisa hidup di sini, bisa hidup di Malang. Berarti kan memang ekosistemnya mendukung buat itu. Tapi justru ya emang itu jadi sebanyak itu, Kak. Dan poin utamanya adalah gimana cara kita bisa berbeda aja sih. Nah, Atau itu. paling nggak kelihatan berbeda aja. Apa tuh bedanya? Kami berusaha untuk memberikan hal yang mungkin belum bisa dikasih sama yang lain lewat cara kami menuturkan cerita sih. Mungkin jadi Oke. Titik Timur ini mungkin bisa dilihat dari tadi, mulai dari logo kita, gimana kita membuat logo kita juga nggak sembarangan. Kita bikin tagline juga nggak yang asal bikin. Jadi kami ingin selalu ada cerita di situ. Jadi event kami pun pengen selalu menghadirkan sesuatu yang bikin orang tuh mikir ada perasaan khusus yang setelah mereka meninggalkan event kami, atau ketika orang lihat kerjaan kami itu kayak oh nggak nyesel sih datang ke event ini. Masih melekat gitu Betul. ya. Nah, kenapa berbeda? Mungkin ini masuk ke event-event yang pernah kami handle juga kali ya. Kami sempat membuat sebuah kompetisi e-sport gitu. Oke. Sebelumnya di apa ya? Di lingkup e-sport ini, di jenis game ini, Oke. itu memang belum terlalu proper. Jadi kayak ya udah beberapa tempat asal ngadain aja gitu. Oke. Kita berusaha buat yang cukup proper, mulai dari dokumentasinya, terus pelaksanaannya, kenyamanan peserta dan sebagainya. Jadi setelah event itu selesai kayak mereka nanya-nanya gitu kayak Mas nih kapan lagi, Mas kapan lagi, Mas kapan lagi gitu. Jadi kayak Jadi nunggu-nunggu ya mereka nungguin. malahan. Padahal kita kayak Oke. udah nggak bisa secepat itu juga. Iya gitu kan. benar-benar kayak aduh duitnya gimana nih, Nah. aduh ini panitianya belum ada nih gitu ya. Oke. Ya, mereka ada yang kayak ayo Mas ini. Sabar gitu kan. Terus kalaupun event kami terakhir ngadain itu namanya Jerit Nostalgia. Oke. Ini adalah event nonton layar tancap Oh, oke. di 2020 akhir Desember tahun kemarin. Jadi gimana sih sensasi nonton layar tancap di tahun 2023? Iya. Tapi kami nyebutnya festival film lama. Kenapa festival? Karena kami nggak cuma nonton doang. Kami bikin, jadi kami membuat suatu ruangan, kami sulap jadi museum film lama. Oh, di mana tuh kalau boleh tahu? Itu di Malang juga. Oke, baik. Terus jadi satu tempat itu kami jadiin kayak museum. Oke. Ada alat-alatnya, ada film-film lama, terus ada foto booth juga di situ. Oke. Jadi ketika orang masuk tuh nggak yang bayar nih ke kita, terus mereka nonton, udah pulang, itu nggak. Karena kami sadar kalau misal film lama tuh mungkin nggak sama dari film sekarang ya. Jadi harus lebih entertainnya, harus lebih ada lagi. Kami ada museum film lama, kami juga ada semacam festival jajanan kaki lima, kacang. Di mana itu kalau boleh tahu? Di Malang
Aduh, ya udah. Kenapa nggak buka di Surabaya? Semoga bisa ya, semoga bisa Oke, dicapai amin, juga. amin. Amin. Ayo kita berdoa yang banyak Tribuners supaya Titik Timur bisa buka event di Surabaya gitu ya. Amin, amin. Semoga Oke. secepatnya Kak. Iya, iya. Jadi itu kita bikin event yang memang kami sengaja bikin yang beda karena mungkin karena kami nggak terlalu idealis kali ya. Jadi Oke. dari situ berangkatnya. Oh, Jadi kadang ketika kita berusaha untuk realistis itu kita nemu hal yang orang lain nggak bisa lihat aja. oke. Jadi oke. ibaratnya kita nyari parkiran kosong. Heeh. Orang lain udah pada parkir di sini nih. Kenapa kita nggak parkir di sini aja? Oh, Kayak event ini tuh siapa sih yang ngadain selain kita gitu loh. Kayak nggak ada deh gitu loh. oke, oke. Jadi kita bikin yang kira-kira orang tuh nggak bikin aja. Atau belum kepikiran untuk ke situ. Jadi kenapa kami bilang kami berusaha untuk berbeda karena di tengah-tengah industri yang udah berkembang dan banyak ini, kayaknya jadi berbeda tuh satu-satunya hal yang bisa bikin kita survive sih. Dan menjual ya. Betul. Dari situ kita berangkat. Itulah. Jadi uniqueness, value, dan trust pasti Iya. ya. Oke, oke, menarik. Mungkin sebagai penutup, aduh udah penutup aja nih. Iya. Gitu. Mungkin bisa disampaikan ke Tribuners pesan-pesan yang mau kamu sampaikan kalau mau bikin IO tuh gimana sih? Balik lagi ke pendapatku yang barusan. Mungkin pertama-tama banyak-banyak sabar aja sih. Oh ya, sabar adalah kunci. Betul, Iya. karena prosesnya pasti nggak cepet. Itu pertama. Benar. Selain nggak cepet juga bakal susah. Jadi ekspektasi awal tuh harus dibikin susah dulu aja. Oke, sesusah mungkin ya. Iya, Oke, karena kalau oke. misal kita bikin ekspektasi awal gampang-gampang aja tuh kayak nggak bakal kemana-mana sih. Benar-benar stuck di situ-situ Stuck di doang. situ doang. Padahal kita perlu berkembang. Oke, oke. Terus selanjutnya juga balik lagi harus nyari uniqueness karena aku nggak tahu kenapa aku selalu berpikir yang bisa bikin kita tetap hidup dan sustain di dunia kreatif atau di dunia secara umum aja deh itu apa yang bisa bikin kita beda gitu loh Kak. Jadi kadang jadi lebih baik daripada yang lain tuh nggak selamanya bagus sih. Oke. Malah lebih mending jadi lebih beda daripada lebih baik kayaknya ya. Oke, quote of the day, Asoy. Oke, Itu- lanjut. itu dari Seth Godin ya teman-teman. Jadi ada namanya teori namanya purple cow. Purple cow itu sapi ungu. Itu bukunya Seth Godin. Jadi itu jurusanku di komunikasi. Oke. Jadi ini dari kuliah juga. Terus purple cow ini adalah kayak kita lagi jalan di satu jalan desa. Ada banyak sapi di sana. Tapi mungkin bukan jalan desa di Indonesia kali ya. Oh. Jalan desa di New Zealand mungkin ya kita Oke, bayangin ya. baik, iya. Ada banyak sapi tuh, hitam putih ya Iya. kan. Ada satu nih sapi warna ungu. Oh, oke. Kayak beda sendiri kan. Baik. Jadi itu jadi kadang kita nggak mikir sapinya lebih gede, sapinya lebih kecil tuh kita nggak peduli sebenarnya. Tapi kita peduli yang kayak warnanya beda aja. Oke. Jadi in a negative or positive way emang berbeda itu emang bakal lebih bikin kita kelihatan menarik dan Eye catchy. catchy dan Oke. menjual sih Kak. Terakhir kami juga ada ini Kak, event yang cukup berbeda. Oke. Kita Apa tuh? ngadain turnamen Oh, wow. Oke. e-sport, PES, ya mungkin yang sering main di rental-rental tuh. Jadi kan kita nih kultur bolanya kenceng banget. Betul. Kerasa lah ya akhir-akhir Sepak ini. bolanya lagi naik-naik Sepak bolanya daunnya. naik-naik daun. Nah, Betul. kita bikinlah peluang dari situ. Oke. Kita bikin turnamen untuk Pro Evolution Soccer atau PES, main PS, main game bola. Jadi kita bikin turnamennya, kita buat seproper mungkin, buat mereka nyaman, terus nanti pemenangnya bakal dapat hadiah juga. Dan kita bakal maintain komunitas ini dan kalau bisa, insya Allah komunitas ini bakal kita bikin semacam liga. Jadi bukan turnamen yang tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang gitu. Oke, oke. Jadi kami ingin maintain komunitas supaya anak-anak atau teman-teman kami yang dari komunitas pecinta PES Mania ini bisa PES Mania ini Emang bisa iya namanya Pesmania? kurang tahu ya, mohon koreksi ya teman-teman. Oke. Jadi yang Untuk suka pecinta main PES, PES nih. jangan nge-place sesuatu di komen ya. Betul. Ampun. Iya, iya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman yang suka main dan itu emang lagi naik sih Kak. Jadi kalau ingat sepak bola kita naik, terus terakhir kan senior kan main di AFC. Itu ada kompetisi PES-nya juga. Oke. Dan yang nonton sebanyak itu. Oke. Dan kebetulan kita juara. Oh. Jadi Indonesia itu juara AFC Cup untuk cabang PES. Walaupun timnas kita nggak juara, tapi cabang PES kita juara. Oh, oke. Jadi sebenarnya kita tuh seberbakat itu Iya, dalam game ini. Benar-benar gitu. yang berbau-bau game itu kayak Iya. sangat meningkat gak Sangat sih? meningkat. Iya, Apalagi iya, tahun-tahun belakang ya. Benar. Jadi kayak kami ngerasa
di setiap tikungan gang ini ada rental PS dan iya, ada betul. potensi yang bisa dimanfaatkan ya kan. Jadi kita berusaha embrace hal itu sih Kak. Tribuners daripada ngabisin uang di rental PS, mending ikutan lombanya. Langsung tes aja dapat uang juga gitu. Betul, nanti dapat uang tunai nggak hadiahnya? Betul, ada uang tunai juga Kak. Boleh di-spill mungkin itu eventnya kapan dan di mana? Eventnya bulan Mei. Loh, bulan ini? Iya bulan ini. Eventnya Asik. bulan Mei kita adain di Malang Oh, di Jalan Soekarno-Hatta. oke. Terus nanti teman-teman bisa cek di Instagram kami, di agensi kami di Titik Timur, atau mungkin bisa cek di Sepak Konsol. Oh, Nama eventnya Sepak Konsol. oke, sepak konsol. Menarik. Betul. Ya itu ya, sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang suka main PS di rental, lebih baik ditabung uangnya. Ini ada biaya pendaftarannya nggak? Ada fee masuk ya. Nah itu, daripada nih Tribuners, saya kasih tahu, daripada Tribuners main di rental PS, Iya. mendingan ikut lomba. Nggak apa-apa, meskipun ecek-ecek kelihayan tangan memainkan konsol itu ecek-ecek, nggak apa-apa. Yang penting Coba aja ikutan dulu. aja dulu. Yang penting ada uniknya. Betul, yang penting dicoba aja dulu kan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu keberuntungan memihak. Iya betul. Jadi nggak ada yang tahu tanganmu, siapa tahu pas main itu kayak, ini jago nih gitu. Iya, kesurupan Ronaldo, kesurupan Messi kan nggak tahu. Boleh, bisa. Boleh terakhir promosi. Jadi Titik Timur ini ada di platform apa aja? Oke. Jadi Titik Timur ini teman-teman kita ada di semua platform sosial media, mulai dari Instagram, TikTok, juga ada kontak kami di website dan juga WhatsApp mungkin kalau ada yang perlu tanya-tanya lagi di titiktimur.io itu Instagram username seperti itu dan TikTok juga. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Kami masih aktif ngonten di sana. Jadi teman-teman yang tertarik sama dunia agency dan per-IO-an ini atau misal mau sharing-sharing atau mau kerja sama kita juga bisa kontak lewat situ juga. Oke, Gitu, menarik. Kak. Titiktimur.io. Iya. Buka loker nggak sih? Belum. Aduh, mohon maaf Tribuners, belum buka loker. Semoga segera berkembang jadi kita bisa membuka lebih banyak lagi. Amin. Jadi nggak cuma di Jawa Timur bahkan, tapi di seluruh Indonesia. Amin. Oke, baik. Terima kasih Tribuners sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan lupa follow titiktimur.io Betul. karena akan ada konten-konten menarik dan juga kalau Tribuners pingin nih punya event barengan bisa langsung kontak. Terima kasih Tribuners. Bye-bye. Dadah.